Shalom, pujian nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Kita tetap mengucap syukur buat Bapak Ibu yang masih ada di rumah. Mari siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk menyembah Tuhan, untuk diberkati oleh Tuhan hari ini. Biarlah meskipun kita ada di rumah mungkin ya, Bapak Ibu ada di rumah, kita percaya bahwa Roh Kudus tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, Tuhan tidak pernah terbatas sama hidup kita. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya undang untuk bersama-sama
mujizat-Mu atas kami sekalian. Sehingga pada pagi hari ini ya Allah, kami masih boleh berdiri, kami masih boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah dan memuji nama-Mu, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami sekalian Tuhan, kami yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di tempat ini, Tuhan berkati kami semua. Biarlah ibadah kami pada hari ini membawa kesegaran, membawa kelegaan buat kami sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kedahsyatan-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk kuasa-Mu, mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Allah yang besar buat kami. Kalau sekarang Tuhan, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Terus berajarlah buat kami sekalian, kami siap. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Masih bersama kami dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan masih dalam hadirat Tuhan karena ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita. Haleluya. Yuk yang ada di rumah, saya undang bangkit berdiri bersama-sama walaupun secara online, tapi kita mau memuji Tuhan. Berdiri karena kuasa Tuhan bekerja dimanapun kita berada. Haleluya. Ada kuasa dalam setiap pujian. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah terlambat.
Segala pujian hormat syukur bagimu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu semata-mata kami telah dimerdekakan dari dosa. Kami percaya bahwa sekarang kami adalah menjadi bagian dari orang-orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Kami akan hidup merdeka. Tapi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami bisa membutuhkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong mimpi hidup kami, sehingga kami bisa menikmati hidup merdeka dalam Tuhan. Maka kami akan menjadi orang-orang yang membuktikan dengan pertolongan Tuhan, kamilah orang yang merdeka itu. Tuhan, sebentar kami ingin dengarkan berita firman Tuhan. Biar Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu, dan pada gilirannya kami akan melakukan firman-Mu, dan kami diberkati oleh firman-Mu. Hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan, baik yang ada di rumah, biarlah Tuhan mereka juga akan bersama-sama belajar firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah raya hari ini. Walaupun memang kita masih melakukan ibadah raya secara online, sehingga Bapak Ibu mengikuti ibadah ada di rumah masing-masing melalui Zoom meeting, lalu bisa juga menggunakan Facebook dan juga YouTube. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya ingin berbicara berkenaan dengan kemerdekaan. Oleh karena 2 hari lagi ya, tanggal 17 Agustus 2021, kita akan bersama-sama masuk di hari yang penuh dengan sukacita, yaitu ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-76. Wah, luar biasa. Wow, tidak terasa sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Ya, tahukah semua kita bahwa untuk merdeka itu enggak gampang. Bahkan ada cerita dari para pendahulu kita ya, dan kita bisa dapatkan cerita itu ya, bahwa mereka sudah sekali pada waktu masa penjajahan ya. Jadi 3,5 abad dijajah oleh Belanda, lalu 3 tahun oleh Jepang ya. Wah, menderita luar biasa ya, tidak mudah, tidak bebas ya, hal ekonomi, hal makan, waduh, bahkan ada cerita terpaksa harus makan apa itu namanya gedebok pisang katanya ya. Ada lagi yang makan nasi aking. Wah, kita tidak ada dalam masa itu sehingga kita tidak bisa merasakan ya, tapi kita bersyukur karena kita sudah hidup dalam masa kemerdekaan, bahkan kita tinggal mengisi kemerdekaan itu dan kita masuk di ulang tahun kemerdekaan ke-76. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tahukah bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan dalam Kristus? Dan sekarang kita sedang menjalani kehidupan kita sebagai orang yang sudah merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dari perbudakan hukum manusia, sehingga sekarang kita bisa mengatakan, mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita menjadi hamba-hambanya ya. Kita menjadi orang merdeka. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pegang sebuah alat ya. Pegang sebuah alat namanya apa ini? Namanya termogan. Nah, ini sangat terkenal di masa pandemi ya. Termogan. Dan ini adalah alat untuk mengukur temperatur atau suhu tubuh. Jadi saya kalau ingin masuk ke ruangan sekarang, kalau 37,5 udah nggak boleh masuk. 36,5 saja harus perhatikan baik-baik. Jadi termometer inframerah ini ya bisa berfungsi karena ada apa? Ada baterainya. Ya, tuh nampak ada baterainya. Ya, ada baterainya. Jadi kalau tidak ada baterainya, ini tidak bisa menyala. Ya. Nah, jadi kehidupan kita juga demikian. Jadi perjuangan kita untuk hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus
bisa terjadi tanpa Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ya, mari kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma dalam Roma pasal 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sekali lagi, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, pertanyaannya, apakah ciri hidup merdeka karena Roh Kudus? Yang pertama, mari kita akan lihat di dalam Roma 8 ayat 13. Bisa dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Di sini saya ingin menekankan bahwa ciri pertama orang yang merdeka karena Roh Kudus, disertai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus adalah berbuah lebat menjadi berkat. Jadi orang yang merdeka dalam Kristus akan berbuah lebat, akan menjadi berkat untuk yang lain. Kalau kita bisa membaca dengan baik secara khusus lebih mendalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-39, masih kita bisa memahami bahwa dengan keyakinan iman kita yang hidup dalam pengharapan Allah, hidup karena pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa melihat bahwa hidup kita ini akan berbuah. Apa yang dinyatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi waktu Roh Kudus mendiami kita, Roh Kudus mulai menghasilkan dan menuai buah dalam kehidupan kita. Dan hidup yang berbuah lebat dari Roh Kudus, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Saya begitu percaya bahwa kita bisa memperhatikan orang lain karena ada kasih dalam kehidupan kita. Kasih akan orang lain itu muncul timbul oleh karena pekerjaan Roh Kudus, bukan karena kita memang punya karakter yang baik, bukan karena kita punya tingkat akademik yang tinggi. Kalau kita bisa mempedulikan orang dan berdoa buat orang-orang sakit, oleh karena ada kelembutan hati dalam kehidupan kita, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau sementara kita hadir di sebuah komunitas dan komunitas itu sedang suasananya panas, suasana ada pertengkaran satu dengan yang lain karena beda pendapat, ya seharusnya kalau beda pendapat tenang saja lah begitu ya. Kalau beda pendapatan baru mungkin nggak boleh tenang, harus terus berlomba-lomba, begitu kira-kira ya, berjuang dengan cara yang benar begitu. Ya kalau beda pendapat biasa lah begitu kira-kira ya. Tapi ini enggak, dalam sebuah komunitas tengkar karena beda pendapat begitu ya. Tetapi saudara hadir di situ dan saudara adalah orang yang tenang dan bisa menguasai diri dan menjadi pendamai di antara dua belah pihak yang sedang bertengkar. Itu bukan karena saudara adalah orang yang baik, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara, inilah yang menjadi maksud. Bagaimana kalau kita bersyukur, oh saya sudah menjadi orang benar, oh saya sudah dimerdekakan dari dosa, oh saya tidak dikuasai oleh dosa lagi, benar. Tapi tidak sampai di situ. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Kita harus lebih memuliakan nama Tuhan. Seperti kalau kita mengatakan mereka, ya sudah masuk dalam ulang tahun kemerdekaan yang ke-76, kita bersyukur, kita bangga Indonesia merdeka. Bukan hanya itu saja, tapi sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang baik, kita turut berperan mengisi kemerdekaan. Banyak cara. Ya, yang masih belajar, yang masih sekolah, yang masih menempuh pendidikan, belajar dengan tekun. Ya, yang sudah bekerja dengan rajin, dengan giat. Ya. Di tengah-tengah masyarakat
terlibat dalam pembangunan masyarakat dan sebagainya. Kita sebagai gereja juga bisa mengisi kemerdekaan. Ada banyak orang sekarang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, pekerjaan oleh karena efek dari pandemi COVID yang berkelanjutan ini. Dan kita bisa berbagi satu dengan yang lain. Kita bisa melayani, menolong satu dengan yang lain. Itu adalah bagian dari kita berbuah lebat di dalam Kristus. Nah, yang kedua cirinya tidak hanya berbuah lebat dalam Kristus, tetapi yang kedua mari kita akan lihat bersama-sama apa yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 14 dan 16 sampai 16, dan kita bisa melihat di sana. Sekali lagi saya ingin bacakan buat kita semua. Di sana dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita merdeka dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, bukan hanya akhirnya bisa berbuah lebat tetap, akhirnya kita bisa menjadi berkat untuk yang lain, tetapi yang kedua cirinya adalah identitas kita ini sebagai anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, kita anak Tuhan. Kalau sebelum kita dibebaskan dari dosa, sebelum kita percaya kepada Tuhan, maka kita bisa menyebutnya bukan anak Tuhan tapi anak hantu. Wah, ya. Karena belum percaya kepada Tuhan. Kebalikan Tuhan kan hantu, ya. Tapi identitas, coba lihat, hampir semua orang punya identitas, ya. Saudara bisa buka dompet, lalu saudara bisa keluarkan sebuah KTP, kartu tanda penduduk, ya. Kartu tanda penduduk, dan saudara bisa buka di sana, ya, KTP-nya, ya. Itu adalah sebuah identitas, ya. Siapa saudara? Menggambarkan saudara tempat tanggal lahir, maka di situ ada pekerjaan, ya, ada jenis kelamin dan sebagainya. Nah, identitas kita adalah anak-anak Allah. Jadi artinya yang pertama, kita hidup dipimpin Roh Kudus, bukan diri sendiri. Jadi orang-orang yang mereka dalam Kristus itu sekarang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kehidupan kita sendiri memimpinnya, bukan semau gue, semau kita sendiri, tidak. Bahkan kita tidak takut lagi karena Roh Kudus melainkan berani menghadapi kenyataan hidup ini. Jadi saudara, inilah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, bukan hanya Dia memerdekakan kita dari dosa, tetapi sekarang kita hidup berani menghadapi kenyataan yang ada. Orang-orang yang sudah hidup merdeka dalam Kristus adalah orang yang berani untuk menghadapi kenyataan hidup ini. Termasuk waktu dia menghadapi kehidupannya dipenuhi dengan sakit penyakit. Ketika Tuhan mengizinkan dalam kehidupannya kekurangan. Ketika Tuhan mengizinkan sahabat-sahabat yang meninggalkan dia. Begitu menyakitkan. Ketika Tuhan mengizinkan keluarga besarnya seperti tidak menghiraukan dia. Seperti menyedihkan situasi seperti itu. Tetapi Allah izinkan itu terjadi supaya kita nyata dan kita membuktikan iman kita bahwa Roh Kudus memimpin hidup kita dan kita berani menghadapi kenyataan itu dan tidak takut lari dari kenyataan yang ada. Mari kita bisa lihat, ada banyak orang hari-hari ini lari dari kenyataan hidup. Takut. Berapa minggu yang lalu ada berita, di mana seorang pengusaha travel dengan alasan karena pandemi, jadi terjun bebas dari lantai 4, dan itu sudah direncanakan lagi, itu mengenaskan. Kita bisa melihat kenyataan yang ada hari-hari ini. Orang mengambil jalan pintas
mengundurkan dirinya sendiri karena ketakutan yang dihadapinya. Tetapi saudara dan saya dan orang yang sudah diperdayakan dalam Kristus, kita akan berani menghadapi kenyataan yang ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini setiap kita yang mendengarkan berita firman Tuhan hari ini, saya berdoa dan ingin mengajak saudara, mari bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Roh Kudus tetap memimpin kehidupan kita. Dia akan meneguhkan, menguatkan iman kita. Waktu kita sepertinya berjalan lembah kegelapan, tetapi aku tidak takut bahaya, sebab gagahmu dan tongkatmu itu yang menyertai aku. Haleluya. Haleluya. Tuhan gak pernah biarkan saudara saya. Yang ketiga cirinya, orang yang merdeka karena Roh Kudus tidak hanya berbuah lebat tetap, tidak hanya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, ingat saya adalah anak-anak Allah, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan menyertai luar dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia akan bertekun dalam doa. Di dalam Roma 8 ayat yang mari kita kali lihat bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke-27. Jadi katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sekali lagi, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau membaca bagian dari surat Roma 8:27, maka kita bisa ingat kembali Paulus juga pernah memberikan nasihat kepada jemaat di kota Kolose. Dalam surat Kolose 4 ayat kedua, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya saudara yang dikasih oleh Kristus, kita bisa melihat bahwa ada intervensi, ada campur tangan Roh Kudus saat kita kesulitan berdoa. Ya. Roh Kudus mohon kepada Bapa untuk keperluan kita sesuai kehendak Allah. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa pada waktu kehidupan kita, sepertinya kita sedang menghadapi tantangan cukup berat. Kita sepertinya sedang melakukan sebuah perjalanan yang penuh dengan ancaman. Sepertinya kehidupan kita diwarnai dengan kekurangan lepas kekurangan. Sepertinya kenapa ya, kok seperti virus ini nggak bisa nggak bisa hilang, ya, kok mesti menempel terus begitu ya. Kok kenapa ya kita harus berdamai, kenapa kita harus sepertinya akur, rukun dengan COVID ini dan sebagainya macam-macam, ya. Kenapa ya kita menghadapi kesulitan ini berkepanjangan luar biasa? Tapi saya mengatakan bahwa ada bagiannya pada waktu kita berdoa. Dan seperti ada beberapa orang mengatakan, waduh saya saking beratnya masalah saya, saking tekanan dalam kehidupan kita yang begitu menekan kehidupan saya sehingga saya sulit berdoa. Tetapi saya ingin mengatakan saudara, waktu dalam kondisi yang seperti itu, sampai kita ini bisa mengucapkan kata-kata dalam doa kita, hanya tetesan air mata yang luar biasa. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan mendampingi kita dan menyampaikan syafaat kita kepada Allah yang berkuasa menjawab doa-doa kita, dan Allah yang berkuasa untuk menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali bahwa kehidupan yang tertekan itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Sudah, ini sepertinya sudah terpojokkan. Sepertinya saya sudah tersudut. Mau bikin apa sudah nggak bisa. Tapi dalam keadaan situasi yang demikian, saya ingin mengatakan kepada semua kita, bahasa doa saudara kepada Tuhan akan didengarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, mari tetaplah dalam
sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa, berdoalah dengan takut kepada Allah. Berdoalah dengan imanmu, dengan tekunan tidak jemu-jemu. Allah akan menjawab doamu. Haleluya. Biar kiranya kita akan belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak semua kita, mari kita akan hidup sebagai orang merdeka karena Roh Kudus. Waktu kita berkomitmen hidup merdeka karena Roh Kudus, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan memberkati kita, kita menjadi bakat untuk yang lain. Kita berbuah lebat yang tetap untuk menjadi berkat bagi yang lain. Dan identitas kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Tuhan sendiri yang menyertai kehidupan kita. Dan kita percaya kita akan terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pada hari ini. Menyerahkan kehidupan kita sekali kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Namun saya begitu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah biarkan hidup saudara dan saya sendiri. Tuhan akan menolong kita dalam situasi yang extraordinary hari-hari ini. Situasi yang tidak biasa. Tapi namun waktu kita menggantungkan iman kita kepada Allah yang luar biasa, maka akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Di luar dugaan kita, di luar impian kita, di luar perkiraan kita. Allah melakukannya dengan dahsyat. Dan semuanya saya percaya bagi hormat kemuliaan namanya. Haleluya. Sambutan lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih bagi banyak orang. Maukah hidup saudara akan menjadi lebih bermanfaat bagi banyak orang. Saudara akan berbuah lebat di dalam Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua adalah bahwa menekankan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan kita mau hidup kita hanya dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus saja, bukan oleh kehendak daging kita, semata-mata manusiawi kita,
kekuatan, kepintaran, hikmat manusia tidak bisa menjawab. Tetapi dengan doa, bertekun dalam doa, kuasa Allah akan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingin mengajak kita yang pertama mengucap syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan kemerdekaan kita sedang berjalan menuju pintu gerbang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang kedua adalah mau mengambil keputusan yang baru. Kita akan merdeka karena Roh Kudus. Kita akan menjadi berkat bagi yang lain. Kita akan menunjukkan kita sebagai anak Allah. Dan kita adalah bagian dari orang yang bertemu dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di antara saudara ingin mengucap syukur bersama-sama dengan saya angkat tangan di depan Tuhan. Dan yang kedua, jika saudara ingin mengambil keputusan melakukan firman Tuhan hari ini, taruh tangan di bagian dada saudara. Di sini berdoa buat saudara. Kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk anugerah-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimerdekakan dalam Kristus, sehingga kami bisa sedang melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan menuju pintu gerbang hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang senantiasa disertai oleh kuasa Allah, mengalami mujizat Allah, penuh dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih yang kedua ya Tuhan. Oh, kami semua ingin mengambil keputusan yang baru, ingin hidup merdeka terus di dalam pekerjaan Roh Kudus, pernyataan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berkomitmen keputusan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan pakai rohaninya akan bertumbuh dengan Tuhan, berbuah lebat. Roh Kudus akan bekerja dengan biasa kehidupannya, memakainya Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun berada. Dan secara khusus kami berdoa menyerahkan Tuhan mereka yang berkomitmen menjaga hidupnya sebagai anak-anak Allah, dipimpin oleh Roh Allah. Tuhan berkati, lindungi, jagai, sertai Tuhan saat mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Allah memberikan hikmat dan keputusan yang akan benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam situasi tantangan yang sedang dihadapi, Tuhan menyatakan kemenangan dalam nama Yesus. Secara khusus dalam doa-doa yang dinaikkan, biar menjadi doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Anak-anak-Mu akan bertekun terus dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur menyerahkan setiap hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menghadapi tantangan secara khusus, menyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Dan jikalau antara mereka yang mengalami sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, belur darah anak domba, dalam nama Yesus disambungkan, Tuhan menyembuhkan, memulihkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita terus akan menjadi orang-orang yang terus berbahagia, bersuka cita dalam Tuhan. Saya ingin mendorong kita semua akan menjadi orang-orang yang selalu ingin menikmati, memiliki semangat, sehat, dan sejahtera dalam Tuhan. Haleluya. Jadi kegiatan sepekan kita mengucap syukur dan ambillah waktu untuk berdoa ya di hari Selasa, karena kita memasuki dalam ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Memang di tahun ini gereja kita tidak melakukan kegiatan karena memang masih dalam masa PPKM ya. Jadi kita menghargai, menghormati hal itu ya. Berdoa juga supaya pandemi segera akan berlalu. Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 jam 8 kita ada komunitas temu orang percaya online atau komunitas telepon, dan hari Kamis
2021 ada komunikasi pastoral online. Hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 jam 8 malam kita ada malam puji doa online melalui Zoom meeting. Dan hari Minggu depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 22 Agustus 2021 ya, jam 8 mulai gereja akan mulai dibuka terbatas ya. Jadi pada pengurus gereja, pekerja, ya, keluarga pekerja, lalu jemaat yang sehat yang bisa memenuhi dalam protokol kesehatan 5M bisa hadir di gereja minggu depan jam 8 ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ibadah terbatas ya. Bapak Ibu sekalian, karena itu sudah sesuai dengan aturan dan kita terus berdoa supaya COVID ini bisa melandai bahkan bisa berhenti. Jadi yang melayani ibadah minggu depan, pengkhotbah dari kepala sidang, pujian Ibu Widiawati, doa pembukaan doa Wawan, ada singer Saudari Tabita dan Saudara Yudea, pemusik ada Saudara Yuda, Saudara Woyo, Saudara Stefanus, Saudara Anton dan Saudara Esa. Lalu LCD operator ada Saudara Andi Setiabudi, lalu nanti operator untuk media Zoom, Saudara Stefani, untuk operator media Facebook ada Saudara Yudestia, pengumuman Bapak Pendeta Rudi Martianus, sahabat Bapak Rusdi, dan berkat Pendeta Yusuf Ego. Bapak Ibu sekalian, mohon doanya untuk gerakan berbagi kasih, ya, karena gereja kita juga terlibat di dalamnya. Saya yaitu hari Senin besok, ya, jam 11 siang di Bilangan Citaraya, Kabupaten Tangerang, lalu jam 4 sore, ya, itu ada di Kota Rengas Bitung, Kabupaten Lebak. Bila Bapak Ibu sekalian kita berdoa bersama-sama supaya hal ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya bahwa ini bagian gerakan berbagi kasih dalam rangka ulang tahun kemerdekaan kita, sehingga walaupun kita akan saling peduli satu dengan lain, ya, dan kiranya Tuhan akan memberkati kita. Dan kalau kepala sidang, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun dalam minggu ini, ya. Jadi ada Bapak Deval, lalu ada Bapak Agus Setiawan, ada anak Daphne Mendrova, ya. Selamat ulang tahun, ya, Tuhan Yesus akan memberkati. Dalam doa Tuhan Gembala Agung akan menuntun kehidupan saudara dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, biarlah Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa terus mendoakan satu dengan lain, bagian dari tubuh Kristus jemaat Tuhan, ya, dan kita percaya dengan doa-doa kita Tuhan akan menyatakan kuasa yang memberkati. Dan biarlah terus kita akan mendukung di dalam dana keuangan oleh persembahan yang ada untuk pekerjaan Tuhan, ya, jadi bisa ditransfer ke rekening bank atas nama GC Citaraya nomor 0230999494, bisa dikirimkan dan nanti bisa informasikan kepada tim keuangan yang ada. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdiri bersama-sama. Sekali lagi kita akan berdoa bagi bangsa kita, bersama bagi negeri ini, berdoa buat kota kita, karena panggilan kita, berdoa untuk kesejahteraan kota kita, dan kita berdoa untuk gereja kita, jemaat yang ada, dan juga mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Segala pujian hormat syukur bagi nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami sudah puji menyembah Tuhan, mendengarkan berita firman, kami mengambil komitmen yang baru sebagai anak-anak Tuhan, hidup merdeka karena Roh Kudus. Tuhan, sekarang kami menyatukan hati kami berdoa, syafaat bagi bangsa. Biarlah Indonesia yang kami cintanya yang memasuki ulang tahun yang ke-76 pada hari Selasa 3 Agustus 2021. Tuhan berkati bangsa. Tuhan, segera Tuhan, kami akan melalui COVID ini. Biar Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa, mimpin bangsa kami, perintah pusat hingga ke daerah. Tuhan akan menolong. Yang belum menyerahkan program vaksinasi akan berjalan dengan berhasil. Terima kasih.
kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Banten, provinsi kami, Tangerang kota kami Tuhan berkati. Menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Gereja-Mu, bela umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari bayi, anak-anak kecil dan remaja, kaum muda, dewasa muda, yang sudah berkeluarga hingga yang lanjut usia. Tuhan memelihara semua umat-Mu lebih cinta-Mu. Tuhan menyertai kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati ekonomi keuangannya, memberkati bisnis pekerjaannya, memberkati Tuhan anak-anak yang harus melanjutkan studi melalui online. Tuhan berkati investasi yang terbaik ya Tuhan. Kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berucap syukur buat ibadah raya online pada hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah melayani mengambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan mengadakan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara saya hari ini sebagai gerejanya hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita dan penuh sukacita. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara dan saudaranya. Haleluya.